Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Benih, jumpa lagi dengan saya Rijal Pamungkas di channel Benih Bertani TV, benih berkualitas pilihan petani. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Ya, ini mungkin bagi Sobat Benih semua ya, ini bisa melihat ya view dari lahan yang sekarang ini. Memang di bawah ya, kaki Gunung Sumbing ya. Ya, bagi Sobat Benih mungkin yang sudah pernah mendaki nih sudah tidak asing lagi ya, karena memang ini bisa dibilang saya sedang berada di lahan dataran menengah ya, sebelum ke dataran tinggi, dan ini masih bersama ya salah satu tanaman yang menjadi primadona bagi para petani, yaitu tanaman cabai rawit ya. Ini untuk Sobat Benih kali ini beliau sudah menanam ya cabai rawit ini dari awal tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Nah, kira-kira seperti apa ya perjalanan budidaya yang memang dilakukan oleh Sobat Benih kita kali ini, dengan pengalaman yang memang berganti-ganti varietas gitu ya, dari varietas lain kemudian beralih sampai dengan varietas yang sekarang. Oke, langsung saja kita simak dalam sesi wawancara berikut ini. Oke, baik Sobat Benih semua, akhirnya kita sampailah di sesi wawancara, dan saya juga sudah bertemu ya langsung dengan petaninya. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak, nama dan alamatnya. Nama saya Sawan Mustafa dari Ngasicari, Gondosulit, Temanggung. Oke, Pak Mustafa ya. Oke. Berarti memang daerah ini Kecamatan Bulu ya Pak ya? Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung ini termasuknya dataran tinggi Pak? dataran tinggi. Menengah ya? Menengah Sampai ke tinggi ya Pak ya? Karena memang tadi ya, saya juga perjalanan ke sini memang untuk cukup bagus ya Sobat Benih semua. Ini pegunungan karena memang di kaki gunung ini Sumbing. Tadi, Sumbing ya Pak ya? Sumbing. Ini untuk lahannya milik Pak Mustafa sendiri, ini kebetulan sangat unik ya Sobat Benih semua, karena dilintasi oleh jalan raya ya, jadi sebelah kanan dan kirinya ya, ini di tengah-tengahnya ada jalan raya. Untuk luasan tanaman sendiri Pak, ini yang ditanam dengan luasan lahan segini itu berapa tanaman Pak kira-kira Pak? Kira-kira 3.600-an. Sekitar 3.600. Oke, sebelumnya yang ditanam ini varietas apa Pak? Salahannya. Yang sekarang? Yang sekarang Drone Tavi. Drone Tavi ya Pak? Drone Tavi. Oke, jadi untuk Sobat Benih kita kali ini Pak Mustafa menanami ya lahan yang sekarang ini dengan cabai varietas Drone Tavi. Memang Bapak ini sudah lama Pak, kalau bisa dibilang awal terjun ke mungkin menanam cabai itu sudah sejak tahun berapa Pak? 2000-an. 2000-an ya? Jadi bisa dibilang ini beliau sudah petani senior lah ya. Karena memang sejak tahun 2000-an sudah mulai menanam cabai, dan sampai sekarang ya konsisten. Lahan yang sekarang ini untuk apa ya, penggunaannya memang untuk lahan cabai apa ya? Lahan cabai ya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin yang dirasakan ketika awal-awal budidaya tanaman cabai itu Pak, itu yang awal-awal nanamnya langsung cabai rawit atau seperti apa Pak? Cabai ulir Keriting ya Pak ya? Keriting ya, cabai keriting. Oh ya, jadi awal-awal cabai keriting. Ya. Nah itu untuk hasilnya seperti apa Pak? Hasilnya ya kalau dulu hasil keriting itu bisa maksimal, tapi setelah ada virus Gemini ini ada apa? Ini penghasilannya kurang maksimal. Beralih ke rawit ya Pak ya? Rawit. Karena memang dari segi hasilnya ya Pak ya, untuk cabai keriting itu kurang ya, kurang. Ini dari hasil penjualannya kurang dan beralih ke cabai rawit ya Pak ya. Dan itu mulai konsisten dari beberapa varietas ya Pak ya? Ya. Untuk sebelum-sebelumnya dan sampai sekarang beralih ke Drone Tavi Pak. Drone Tavi. Nah ini memang kalau misalnya dari segi serangan penyakit Pak, untuk di wilayah Kecamatan Bulu atau di Kabupaten Temanggung ini, kira-kira yang sering terjadi itu serangan apa Pak? Ya, yang mesti patek ya Pak? Patek.
patek juga kali ini tuh ini warna apa warna coklatnya tuh nih sedikit tapi bisa teratasi gitu. Oke, dari daun-daunnya apa ya? Nah, biasanya daun. mengalami gejala serangan penyakit seperti kalau untuk buahnya patek apa ya? Patek. Dan untuk daunnya seperti serangan virus ya Pak? Serangan virus. Oke. Itu memang sebelumnya dirasakan Pak cukup parah Pak untuk varietas sebelumnya. Cukup parah. Parah ya Pak ya? Parah. Itu memang mempengaruhi Pak ke petikannya atau seperti apa Pak? Ya petikannya mesti mengurang lah cara serangan apa? Serangan penyakit itu rada nemen lah di pemetikannya tetap berkurang. Jadi kalau serangan penyakitnya ya termasuknya cukup luas ya Pak ya atau cukup parah ya Pak ya? Iya, iya. Itu berkurang ya petikannya Pak ya? Berkurang. Nah untuk yang sekarang ini alasannya Pak mungkin beralih ke varietas Drone Tavi itu seperti apa Pak? Ya istilah untuk saya mencari yang tidak mudah kena virus gemini. Oke. Jadi memang mencari-cari apa ya? Yang mencari Varietas yang cocok ya? ya. Karena petani cabai itu selalu belajar dan belajar. Tidak ada petani cabai yang pinter teman. Walaupun itu sudah senior itu tetap masih belajar. Harus belajar ya? Harus belajar. Jadi mencari hal-hal baru yang memang perbaikan ya Pak ya? Perbaikan dari varietas sebelumnya sehingga untuk yang sekarang ini memang diperlukan varietas yang bertahan ya Pak ya? Yang bertahan dari serangan penyakit ya, virus, kemudian tadi ya dari patek, kemudian virus gemini juga banyak ya Pak ya? Nah, yang dirasakan Pak setelah menanam varietas Drone Tavi ini keunggulannya apa Pak? Yang dirasakan dari varietas sebelumnya dengan yang sekarang? Kalau Drone Tavi itu rumah tani gampang. Cara perawatannya ya? Perawatannya gampang. Penyakit ya ora gampang palpel. Oke. Dan masalah patek itu ya longko-longko. Cara oto ya umum ngeten lah. Jadi jarang ya Pak ya? Jarang. Untuk serangan. Jarang. Pateknya jarang. Walaupun ada mungkin ya hanya 1-2 itu masih wajar ya Pak ya? Masih wajar, bisa teratasi. Yang ditakutkan petani kan kalau sudah ada serangan patek itu kan 2 hari sampai 3 hari kan habis. Iya. Patek. Biasanya langsung menyebar ya Pak ya? Menyebar langsung ke hasil buahnya semuanya terkena patek ya Pak ya? Dan untuk yang varietas Drone Tavi ini bisa dibilang ya terminimalisir ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya terminimalisir. Untuk dari segi produktivitasnya Pak, bagaimana Pak untuk cabai yang sekarang ini? Ya, hasilnya ya bisa maksimal. Oke. Padahal ketingkatan panen ki padahal bisa meningkat terus dari petikan pertama sampai petikan keempat nih ya, petikan keempat ke kelima besok tuh. Dan itu selalu meningkat. Yang awalnya berapa Pak petikan pertama? 16 kilo. 16 kilo. Oke. 16 kilo lalu 24 40 yang terakhir kemarin 60. Wah, jadi bisa dibilang ini peningkatannya ya cukup signifikan ya dari petikan pertama sampai dengan keempat itu bahkan yang terakhir ya ketiga sampai keempat itu naik 20 kilo ya Pak ya? 20 kilo. Dari yang tadinya 40 kilo sampai ke 60 kilo ya? 60 kilo. Memang luar biasa ya untuk cabai dengan varietas Drone Tavi ini dengan tentunya perawatan yang dilakukan oleh Pak Mustafa ya terkait dengan cabai Drone Tavi ini memang menghasilkan ya dari segi produktivitasnya. Kalau untuk yang bahan ini Pak, kalau boleh tahu Bapak perawatannya hanya sendiri atau dengan istri saja Pak? Dengan istri. Dengan istri ya? Jadi hanya berdua saja Pak ya? Ya bisa dibilang ini meminimalisir ini juga ya tenaga kerja ya Pak ya? Tenaga kerja. Ya. Untuk ininya Pak, mungkin dari segi perawatannya Pak, ini bagaimana Pak untuk lahan yang ini? Dari pupuk dasar. Itu pupuk dasar cuma menggunakan pupuk kandang sama saprudap. Yang biasanya memakai puska angel lagi susah ya Pak ya? Jadi memang untuk campuran media tanamnya
seadanya ya Pak ya, dengan tadi penggunaan pupuk kandang juga ya Pak ya. Kandang. Oke. Itu dilakukan di awal saja Pak? Di awal saja. Oke. Kemudian ada dilakukan pengocoran tidak Pak? Pengocoran setelah umur 21 hari. Saya kocor pakai Ultradap sama kain merah. Oke. Jadi setelah mungkin sudah berbuah ya Pak ya? Atau belum? Setelah tanam 21 hari. 21 hari. Ya itu pengocoran pakai Ultradap sama kain merah. Setelah itu buah mulai merah niku saya kasih blower. Oh iya. Kasih blower. Jadi memang bisa dibilang ya tidak terlalu sering ya Pak ya, Tidak untuk terlalu. pengocoran hanya saat momen tertentu ya Pak ya. Momen-momen tertentu dan melihat kondisi tanamannya, Pak. tanaman. Nek jaluk jadi ngeten itu. Memang biasanya kalau untuk cabai-cabai yang sebelumnya Pak itu berarti menyesuaikan ini Pak ya, kebutuhan dari tanamannya. Kebutuhan ya, Pak? dari tanaman. Nah, yang dirasakan Pak, mungkin yang varietas sebelumnya dengan yang sekarang itu apakah lebih hemat atau seperti apa Pak untuk penanganannya Pak? Ya, yang saya rasakan ya lebih hemat ini karena sing cabai-cabai sebelumnya itu oke jalui ngeten Sering ya Pak ya, Ah, sering sering dilakukan jalui. perawatan khusus ya. telat sidik aja langsung udah ngeten itu. Untuk kota apa Pak ini ya? Ya kudune niki Keriting. ora maju ngeten. Oh. Padahal bungkusnya ora maju. Ya. Jadi memang ada respon dari tanamannya Pak ya, Dari tanaman. ketika pemberian nutrisinya kurang, Ya, jadi ada respon ya mungkin ya nasi pertumbuhannya tidak tunasnya kurang maksimal ya Pak ya. Itu nasi kurang maksimal. Kalau yang sekarang ini lebih hemat Pak. Ya lebih hemat alhamdulillah. Ini baru pada pupuk ulang 1 kali sudah metu tokolan itu. Oke. Jadi hasil ini ya untuk calon buahnya mungkin ya Pak ya. Ya, Ini calon lebih buah. banyak ya Pak ya. Lebih banyak. Produktivitasnya ini memang pertumbuhannya selalu di atas Pak, pucuk Pak. Atau dari percambangan yang samping juga muncul Pak. Muncul Oh jadi memang merata ya Pak ya. merata. Tapi biasanya metu tokolan ini ngoten niku kan nek cabai pun aja habis nih kan Bro. Nah ini dereng petikan keempat ini metu tokolan ini kan berarti kan. Oh jadi apa ya? Mungkin ada pergantian ya Pak ya. Pergantian tunas, cabang ya. atau Cabang yang baru ya Pak ya. yang baru. Ketika yang ini sudah berbuah, muncul lagi ya Pak ya, Muncul lagi. percabangan yang baru. Nah ini keunikan ya, Keunikan. bisa dibilang Drontavi. keunikan dari varietas Drontavi yang diutarakan oleh Pak Mustafa ini. Dari segi figur tanamannya ya, ini bisa dibilang pertumbuhannya sangat baik dan juga tadi ketika terjadi pembuahan juga langsung muncul cabang baru ya Pak ya. Cabang baru. Nah itu bisa dibilang produktivitasnya sangat tinggi ya Sobat Bini semua. Nah untuk dari segi minat konsumen Pak atau mungkin hasil penjualan Pak, ini sudah pernah dijual sebelumnya Pak untuk hasilnya? Sudah. Ini untuk harganya bagaimana Pak? Harganya ya alhamdulillah Mengikuti ya Pak ya? mengikuti harga itu. Tapi ya ini tuh Pak saya enten netting bakul enten A enten B ya itu termasuk di A terus gitu. Oke, jadi ada penggolongan ya Pak ya, hasil cabai yang jenis A, jenis B gitu ya Pak ya. Nah ini termasuknya ini grade-nya yang mana Pak? Yang A. Yang A. Yang A. Oh, jadi ini untuk Drontavi sendiri ya, Sobat Bini semua dari segi hasilnya ya, mungkin memang para pengepul juga sudah bisa menilai ya Pak ya Menilai. hasilnya tanaman cabai masing-masing, dan ini untuk varietas Drontavi ini hasilnya masuk ke grade A ya. Grade A. Jadi memang bisa dibilang kualitasnya terjamin ya. Amin. Nah untuk ini memang berarti diminati ya Pak ya dari segi bentuknya ya Pak ya. Diminati ya, banyak orang kami takon lah kan. Melihat ke sini ke lahan ini Pak. Melihat. Bagaimana Pak kira-kira komentar dari petani lain mungkin? Ya, niku bibit nopo? Bibit apa? Bibit Drontavi. Kok api nganu woe ya, Tante. Ya ini kan uangnya kan biasanya anggar lokas abang pupusnya kan
mandek. Mandek kan. Niki kan selalu bercabang. Cabang ya keunikan ini nang cabang niku. Oh ya. Kalih kembangnya udah jadi. Jadi memang komentar para petani cabai juga ya ibaratnya ya terheran-heran ya Pak ya. Terheran-heran. Untuk hasilnya cabai yang sekarang ini bisa dibilang buahnya cukup baik, kemudian ketika sudah berbuah muncul lagi percabangan baru ya Pak ya. Itu bisa dibilang ya keunikan ya yang dimiliki oleh cabai dengan varietas Drontavi. Oke Pak, mungkin sebelum mengakhiri sesi wawancara barangkali ada apa ya pesan-pesan ataupun kesan yang dirasakan setelah menanam varietas Drontavi ini bagaimana Pak yang ingin disampaikan ke sobat Beni semua? Ya para sahabat petani, kami merasakan menanam Drontavi lebih baik, lebih unggul dibanding varietas yang lain. Mari kita buktikan sendiri-sendiri bagaimana hasilnya dan mudah perawatannya. Untuk Drontavi, terima kasih dari MMT. Ya, siap. Sama-sama ya Pak ya. Jadi memang ini langsung ya ibaratnya testimoni dari Pak Mustafa sendiri yang sudah merasakan ya, karena memang beliau ini sudah menanam beberapa varietas lain sebelumnya dan kemudian ini baru ya pertama kali apa ya mencoba varietas Drontavi dan merasakan banyak keunggulan yang dimiliki oleh varietas Drontavi ini. Oke, baik, terima kasih Pak Mustafa atas waktunya. Semoga konten ini bermanfaat ya untuk sobat Beni semua, terutama para petani muda di sana yang memang mungkin memiliki keinginan gitu ya untuk terjun di dunia pertanian ataupun ingin menanam cabai, karena memang Pak Mustafa sendiri juga dulu ketika awal masuk dunia percabaian juga masih muda ya Pak ya? Masih muda. Karena memang milenial Pak ya. Dari tahun 2000-an ya beliau ini sampai dengan sekarang konsisten untuk menanami cabai gitu ya. Dan ini bisa menjadi motivasi untuk para sobat Beni semua untuk apa ya? Ya mungkin mencari ya rekomendasi benih yang berkualitas, ini salah satunya varietas Drontavi bisa menjadi pilihan. Oke, baik, semoga konten ini bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa tinggalkan like ya, kemudian komen ya apabila ada pertanyaan ataupun kritik saran. Nanti mungkin untuk sobat Beni ya, karena ini ada hal baru ya di konten ini, insya Allah nanti akan ada pemberian giveaway ya. Nanti silakan ikuti terus ya informasi menarik yang ada di channel Beni Bertani TV. Ya mungkin jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk konten-konten menarik selanjutnya. Saya Rijal Pamungkas dan Pak Mustafa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.